Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Kali ini saya akan membahas mengenai Ken Dedes, Ratu pertama Kerajaan Singosari. Nama lengkap putri nan cantik ini adalah Dyah Ayu Sri Maharatu Mahadewi Ken Dedes. Ken Dedes selalu dikaitkan dengan Arca Dewi Prajna Paramita. Arca ini pertama kali ditemukan atau diketahui keberadaannya sekitar tahun 1818 atau 1819 oleh seorang aparat Hindia Belanda bernama De Monerau. Pada tahun 1820, Monerau memberikan arca ini kepada C.G.C. Reinward yang kemudian membawa arca tersebut ke Belanda dan disimpan atau dijadikan koleksi di Rijksmuseum voor Volkenkunde di kota Leiden, Belanda. Namun pada Januari 1978, Rijksmuseum voor Volkenkunde atau Museum Nasional untuk Etnologi mengembalikan acara arca ini kepada Indonesia, lalu disimpan di Museum Nasional Indonesia Jakarta hingga saat ini. Apa benar Ken Dedes memenuhi syarat untuk diarcakan sebagai Dewi Prajna Paramita? Dewi Prajna Paramita ini adalah Dewi Kebijaksanaan. Mari kita lihat dan kita ulas berdasarkan fakta sejarah yang ditemukan oleh para ahli. Namun sebelum saya membahas lebih dalam mengenai Ken Dedes ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang terus mendukung channel Misteri Verhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, segera saja subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru teman-teman mendapatkan notifikasi. Tak lupa, saya selalu mendoakan kepada kawan-kawan semua agar selalu sehat, bahagia, murah rezeki, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Kita mulai pembahasan ini dengan menjelaskan siapa sosok Ken Dedes. Ken Dedes adalah putri dari seorang pendeta agama Buddha Mahayana yang bernama Empu Purwa. Empu Purwa ini memiliki pertapaan di Panawijen. Agama Buddha Mahayana yang dianut oleh Empu Purwa adalah Mahayana sekte Tantra, yaitu salah satu sekte yang saat itu sangat terkenal di Jawa dan Sumatera. Sedangkan kata Ken ini merupakan sebuah gelar yang diberikan oleh pengarang kitab Pararaton atau serat Pararaton untuk menunjukkan bahwa tokoh yang bersangkutan ini memiliki derajat yang tinggi. Ken merupakan partikel di depan kata benda yang menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan adalah orang berpangkat. Ken ini diduga merupakan alih bunyi dari kata Rakrian dalam bahasa Jawa kuno. Dengan demikian, pengarang Pararaton menulis partikel Ken di depan nama Ndok, Angrok, dan Dedes merupakan suatu penghormatan guna menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang berderajat luhur, bukan keturunan raja, tetapi sebagai keluarga pendiri dinasti Rajasa di Singosari. Suatu kenyataan bahwa keturunan dan pendiri dinasti ini di dalam Pararaton tidak ada yang disebut Ken.
Ken Dedes oleh ayahnya yaitu Empu Purwatadi diberi ajaran karma amamadagi. Karma adalah sebuah perbuatan baik yang dilakukan oleh pikiran, perkataan maupun jasmani yang terjadi karena kehendak. Sejak kecil hingga sebelum menikah, Ken Dedes ini mempelajari 10 jalan perbuatan baik atau Dasa Purnagriya. Dasa Purnagriya ini ada di dalam ajaran agama Buddha. Sebagian menyebut ajaran ini dengan pelajaran atau ajaran ini dengan istilah Paramatiyana, yaitu 10 jalan kebaikan hidup. Kalau teman-teman ingin mempelajari 10 jalan kebaikan ini, silahkan googling sendiri. Di situ banyak teman-teman bisa belajar lebih dalam lagi, karena hal itu tidak akan dibahas di materi ini karena bisa membuatnya bertele-tele. Jadi kita fokus ke Ken Dedesnya. Selama ini Ken Dedes selalu dihubungkan dengan lambang keluasan, lambang kecantikan, dan tabiat lemah lembut seorang wanita Jawa. Mungkin kalau istilah anak-anak sekarang ya, selain cangsol ya, selain cantik juga solihah. Jadi selain wajahnya cantik, lemah lembut, dia juga seorang yang taat beribadah. Jadi cangsol kalau anak-anak sekarang nyebutnya, cantik dan solehah. Keberadaan Ken Dedes sebagai figur seorang wanita Jawa kuno yang hidup di akhir abad 12 hingga awal abad ke-13 ini bisa dilihat dalam serat Pararaton atau kitab Pararaton. Dalam kitab Pararaton ini digambarkan kecantikan dan keluasan Ken Dedes yang sangat sempurna. Serat Pararaton juga menyatakan Ken Dedes sebagai seorang Nareswari. Istilah Nareswari ini adalah, kalau dilihat dalam kamus bahasa Jawa kuno, adalah yang berarti yang paling unggul di antara wanita, yaitu wanita seperti ratu. Gambaran Ken Dedes dalam serat Pararaton adalah sebagai berikut. Satekoniro ing taman siro, Ken Dedes tumurun saking padati. Katuwon pagawening widi, tengis wet siro kongkap tekeng rahasaniro. Neher katon murup deniro Ken Angrok. Kawengan siro tumingal, pituwi dening hayuniro anulus. Tan hamandani ing listu hayuniro. Kasmaran siro Ken Angrok, tan weruh ning tangkahiro. Penggalan kisah dalam serat Pararaton tersebut menggambarkan bagaimana Ken Dedes saat tiba di Taman Bohoji bersama suaminya Tunggul Ametung. Begitu turun dari kereta kuda, kain yang dikenakannya tersingkap sehingga betis dan bagian rahasia kewanitaannya kelihatan bersinar dan terlihat oleh Ken Angrok atau Ken Arok. Sejak itu Ken Arok tergila-gila kepada Ken Dedes. Cahaya berkilau dari rahasia kewanitaan Ken Dedes merupakan isyarat bahwa Ken Dedes bukanlah sekedar seorang wanita biasa, putri dari pendeta Buddha Mahayana. Orang Jawa menyebut hal semacam ini adalah pulung dalam tanda petik, yaitu semacam aura yang melingkupi jiwa dan jasmani seseorang sebagai manusia pilihan. Sosok Ken Dedes versi serat Pararaton ini berbeda dengan kisah Ken Dedes yang beredar di kalangan rakyat atau masyarakat, khususnya di daerah Malang dan sekitarnya.
Diceritakan bahwa pada zaman dulu di Polowijen, Malang, ada seorang gadis berparas cantik jelita bernama Dedes atau Ken Dedes. Ia akan dijodohkan oleh seorang laki-laki dari Dinoyo yang bernama Joko Lulo. Ken Dedes sebenarnya menolak dengan perjodohan ini, tapi ia menolak dengan cara yang halus. Ia meminta kepada kedua orang tuanya untuk dibuatkan sumur yang dalam sekali. Zaman dulu sumur itu tidak dibor ya, jadi masih pakai lubang. Jadi dia minta dibuatkan sumur lubang yang dalam sekali. Kedua orang tuanya tidak keberatan dengan syarat itu. Ia segera menyuruh orang untuk membuatkan sumur yang diinginkan oleh Ken Dedes tadi. Tapi dalam versi lain menceritakan bahwa Ken Dedes meminta syarat dibuatkan sumur ini bukan kepada kedua orang tuanya, tetapi kepada Joko Lulo. Dan syaratnya sumur itu harus sudah selesai sebelum fajar tiba, sebelum ayam berkokok atau wanita-wanita memukul tempat nasi atau dalam bahasa Jawa disebut tompo. Selanjutnya, saat pesta pernikahan tiba, kedua pengantin akan dipertemukan dengan diiringi musik dan seperangkat gamelan. Dari pihak Joko Lulo meminta bahwa acara temu pengantin ini dilakukan tengah malam, tidak boleh melewati waktu orang perempuan membunyikan tompo, yang berarti waktunya sudah masuk pagi atau sudah fajar. Karena hal itu bisa berakibat buruk bagi Joko Lulo. Ketika pengantin hendak dipertemukan, tidak disangka-sangka terdengar para wanita menabuh tompo atau tempat nasi itu. Ini menandakan bahwa fajar telah tiba. Tapi sebenarnya mereka yang membunyikan tompo ini adalah orang-orang yang disuruh oleh Ken Dedes untuk memukul tompo meskipun hari sebelumnya, meskipun hari itu belum fajar, maksudnya belum pagi hari, tapi mereka diminta memukul tompo agar ayam-ayam ikut berkokok, yang menandakan bahwa fajar telah tiba. Saat fajar tiba inilah wajah Joko Lulo terlihat aslinya, yaitu wajahnya menjadi buruk rupa, tidak seganteng, tidak setampan tadi sebelum para wanita menabuh tompo. Wajah buruk Joko Lulo ini akhirnya diketahui oleh Ken Dedes. Ken Dedes ini dari awal memang sudah curiga kalau Joko Lulo ini sebenarnya tidak seganteng seperti yang terlihat. Dan pada dasarnya juga Ken Dedes ini tidak mencintai Joko Lulo. Keadaan pun menjadi kacau. Para pengiring, gaduh dan semua alat gamelan yang dibawa berhamburan. Joko Lulo kemudian mengumpat kepada para wanita penabuh tompo atau tempat nasi tadi, semoga kelak semua anak perempuan di Polowijen tidak akan kawin atau dapat jodoh sebelum payudaranya turun seperti orang yang sudah mempunyai anak. Jadi dia mengumpat bahwa wanita-wanita di Polowijen ini akan sulit mendapatkan jodoh jika payudaranya belum turun ke bawah seperti orang yang telah memiliki anak. Selain itu, Joko Lulo juga mengumpat kepada Ken Dedes. Ia mengatakan suami Ken Dedes nantinya akan mati dibunuh. Karena kekacauan itu, akhirnya kedua belah pihak, yaitu orang tua Joko Lulo dan orang tua Ken Dedes, sepakat untuk tidak lagi menjodohkan kedua anak tersebut.
Dalam situasi yang serba kacau tersebut, Ken Dedes akhirnya menghilang dengan menceburkan diri ke dalam sumur yang sangat dalam tadi, sumur yang diminta oleh Ken Dedes sebagai syarat jelang pernikahan. Mengetahui Ken Dedes masuk ke sumur, tanpa berpikir panjang, Joko Lulo pun ikut masuk ke dalam sumur tersebut. Sedangkan gamelan yang berserakan berubah menjadi batu, yang sekarang sisanya tinggal satu dan oleh penduduk disebut sebagai Batu Kenong. Sumur di mana Ken Dedes dan Joko Lulo menceburkan diri sekarang menjadi sebuah tempat yang oleh penduduk Polowijen disebut sebagai Sumur Windu atau Punden Ken Dedes. Dengan hilangnya Ken Dedes ini, dibuatlah sayembara. Barang siapa yang bisa menemukan Ken Dedes kembali, ia akan dikawinkan dengan gadis tersebut. Alkisah, ada seorang sakti bernama Maling Aguno. Dalam mencari Ken Dedes yang masuk ke dalam sumur dalam, Maling Aguno membuat terowongan yang jauh sekali. Ia mencari ke sana kemari untuk menemukan Ken Dedes, namun hasilnya nihil. Ia tak menemukan Ken Dedes. Akhirnya gagallah pencarian tersebut. Sisa-sisa terowongan yang dibuat oleh Maling Aguno ini kabarnya sering ditemukan oleh masyarakat yang sedang menggali tanah untuk membuat sebuah sumur. Dengan tidak ditemukannya Ken Dedes, orang tua dan penduduk desa Polowijen menjadi putus asa dan pasrah. Di kemudian hari diketahui bahwa Ken Dedes telah menikah dengan seorang Aku Tumapel yang bernama Tunggul Ametung. Aku ini semacam daerah yang berada di bawah kekuasaan kerajaan. Aku Tumapel ini berada di bawah kekuasaan kerajaan Kediri. Pernikahan dengan Tunggul Ametung ini membuat Empu Purwo marah sekali. Ia marah kepada warga Polowijen yang dianggap ikut andil, ikut berperan terhadap kejadian tersebut, maksudnya kejadian hilangnya Ken Dedes yang kemudian menikah dengan Tunggul Ametung. Ia pun, Empu Purwo pun mengutuk kepada sumur atau Sendang Windu agar mengering. Kutukan itu dirasakan sampai sekarang. Konon air di Sendang Dedes tak semelimpah sebelum-sebelumnya. Setelah menjadi istri Tunggul Ametung, drama Ken Dedes belum berakhir. Saat hamil muda, yaitu mengandung Anusapati, Ken Dedes harus menghadapi kenyataan suaminya Tunggul Ametung mati dibunuh oleh Ken Arok. Ken Arok ini adalah pengawal pribadinya. Saat Anusapati dewasa dan kemudian ia diberitahu oleh Ken Dedes jika ayahnya Tunggul Ametung dibunuh oleh Ken Arok, ia pun melakukan balas dendam dengan membunuh Ken Arok. Di balik kedudukannya sebagai prameswari, berlimpah pujian dan kecantikan, tetapi hidup Ken Dedes penuh dengan drama tragis. Kematian demi kematian menghampiri dirinya. Dan pada masa akhir hidup Ken Dedes serta tempat pendarmaannya Ken Dedes maksudnya, sama sekali tidak disinggung dalam kitab Pararaton.
juga tidak ada di dalam kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Cerita hidup Ken Dedes menjelang akhir hayatnya hanya berkumandang lewat tutur, lewat cerita rakyat seperti halnya waktu kelahirannya dulu, yaitu cerita yang berkembang di masyarakat Polowijen. Pada akhirnya, dengan membawa kesedihan, Ken Dedes kembali ke rumahnya di Polowijen. Ia merenung di depan sendang windu. Di sanalah ia mengungkapkan penyesalan dan meminta maaf kepada Joko Lulo yang pernah disakiti hatinya. Di sana pula Ken Dedes dikabarkan muksa, yaitu menghilang di sendang yang hingga kini terus dikenal sebagai Sendang Ken Dedes. Kembalinya Ken Dedes ke Sendang Dedes memberi pelajaran kehidupan, mulai dari melakukan kesalahan, menerima karma atau hukuman, hingga akhirnya pasrah dan menemukan hikmah. Ken Dedes sendiri disebut-sebut sebagai perwujudan dari Pratna Paramita, yaitu Sang Dewi ilmu pengetahuan tertinggi atau Dewi kebijaksanaan. Dalam serat Pararaton, Ken Dedes dibandingkan dengan Pratna Paramita karena ia mendapat ajaran Amandangi dan menjalani Paramatiana. Arca Pratna Paramita ditemukan di Candi Singosari, Candi Putri Singosari, yang berjarak sekitar 500 meter dari Candi Singosari. Jadi ditemukannya di Candi Putri Singosari, jaraknya sekitar 500 meter dari Candi Singosari, di sekitar Jalan Bungkuk Gang 2, Kelurahan Pagentan, Singosari pada tahun 1818. Daerah tersebut saat ini menjadi lingkungan pondok pesantren. Arca berbahan batu andesit tersebut kemudian dibawa ke rumah residen Malang bernama Monirau. Oleh Monirau, arca itu dihubungkan dengan arca bermata satu Joko Lulo. Akhirnya arca itu disebut Ken Dedes hingga sekarang. Nama arca Ken Dedes lebih populer dibanding nama aslinya, yaitu Pratna Paramita. Postur arca Pratna Paramita ini memiliki tinggi 1,26 meter dengan sikap duduk bersila di atas bantalan bunga teratai. Roman muka arca tampak tenang dengan pusat pandangan mata di ujung hidung. Arca tersebut memiliki banyak persamaan dengan arca Siwa di Candi Kidal. Dari sisi ikonografis, bentuk dan pahatannya dinilai berasal dari abad ke-13. Fakta ini dinilai menguatkan penyebutan bahwa arca Pratna Paramita adalah arca Ken Dedes, yaitu ditemukan di Candi Putri Singosari yang berasal pada abad ke-13. Meski begitu, sebagian orang mempercayai bahwa arca Pratna Paramita adalah perwujudan dari Gayatri Rajapatni, yaitu anak dari Raden Wijaya atau keturunan keempat dari Ken Arok. Teman-teman, itulah kisah Ken Dedes, anak pendeta Buddha yang menjadi permaisuri Ken Arok, Raja Singosari. Kisah ini memberi pelajaran kepada kita bahwa
tiap kali kita melakukan kesalahan, kita harus siap menerima hukuman atau karma yang kemudian kita pasrah dan mengambil hikmah atas pelajaran tersebut. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan cerita-cerita atau kisah-kisah misteri yang tentu jauh lebih dahsyat lagi. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.